Silahkan kita seperti yang sudah kita sepakati tadi sebelum skorsing. Kepada Kahim, sudah siap? Siap, Pak Pres. Oke. Terima kasih. Sebentar. Keempat fraksi sudah ada ya? Lupa saya. Fraksi 1? Ada. Fraksi 2? Hadir. Fraksi 3? Hadir. Fraksi 4? Hadir. Oke. Pas berarti alhamdulillah. Oke. Kahim sudah siap? Baik. Pimpinan sidang 2 silahkan di share screen. Sebelumnya saya ingatkan bahwa mekanismenya adalah dibacakan per lembaga atau bidang, kemudian di skorsing selama 2 kali 5 menit, 2 kali 10 menit untuk berdiskusi di fraksinya untuk membahas atau menanyakan sesuatu terkait LPJ Kahim. Kemudian ada sesi tanya jawab atau membahas dengan catatan kalem atau wakalem, kabid atau sekbid, serta UKK hadir ketika pembahasan pada bagiannya. Oke, silahkan kepada Kahim bisa dimulai. Terima kasih. Iya. Izin pimpinan sidang, ini langsung dimulai ya. Ya, karena kita sudah ada di agenda mendengarkan dan membahas laporan pertanggungjawaban Kahim. Begitu, silahkan. Langsung saja. Oke. Sebentar ya, Pres. Silahkan. Atau mungkin ada yang ingin menyampaikan sesuatu sebelum Kahim mulai? Silahkan Kahim dimulai saja. Sidang tidak boleh kosong. Point of order, Presidium, pimpinan sidang. Order apa? Fraksi 3? Iya, ini kan ya, ingin tahu dulu ini fraksi 2 yang ada di ruangan Zoom ada berapa orang ya? Silahkan kepada fraksi 2 untuk menjawab pertanyaan dari fraksi 3. Fraksi 2? Ya, di fraksi 2 saya lihat di partisipan ada, bentar ya, saya hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 apa 16 dengan saya ya. Segitu kayaknya. Lumayan banyak kok. 16. Ya, itu 16. Oke, 16 katanya fraksi 3. Rahma Mutia dari fraksi 3 ingin order. Ini kan pembahasannya mengenai LPJ Kahim. Ada order dari fraksi 3 ingin untuk fraksi 2 sekitar 20 orang untuk memaksimalkan banyaknya peserta di fraksi 2, karena ini kan LPJ-nya itu LPJ Kahim, kemudian ini situasinya baru, situasi dalam bentuk online yang memang sangat penting ya untuk teman-teman fraksi 2 ketahui gitu bagaimana caranya kita perpindahan antara luring ke online gitu yang memang sangat penting ya, mungkin diketahui untuk fraksi 2. Nah, order untuk sebelum pembacaan LPJ Kahim agar
fraksi 2 memenuhi 20 orang terlebih dahulu di partisipannya. Baik, ada order dari fraksi 3 untuk fraksi 2 memenuhi dulu fraksinya. Maaf ya, Kahim, jangan terburu-buru, sabar ya. Kita order dulu. Ada order dari fraksi 3, bagaimana fraksi 4? Fraksi 4? Skip dulu aja, coba tanya yang lain. Skip dulu, terima kasih. Ada fraksi 5 nggak di sini? Tidak ada. Fraksi 1? Bagaimana ordernya? Fraksi 1? Skip dulu aja. Skip dulu. Pimpinan sidang 2 bisa di stop share dulu. Oke. Fraksi 2 bagaimana? Karena ini menyangkut langsung fraksi 2 ya. Fraksi 2. Sebentar, Pak Pimpinan Sidang lagi diskusi dulu. Baik. Fraksi 4, kembali lagi ke fraksi 4. Fraksi 4. Pimpinan Sidang Silahkan, izin berbicara. Oke, fraksi 2. Dari fraksi 2 sedang mencoba menghubungi teman-teman yang sekiranya bisa join. Dari fraksi 2 sedang mencoba menghubungi teman-teman yang sekiranya bisa join terlebih dahulu, jadi mungkin akan memerlukan sedikit waktu. Begitu dari fraksi 2. Masih order, fraksi 3 masih order agar fraksi 2 untuk memenuhi fraksinya. Bagaimana fraksi 4? Apakah order fraksi 3 disetujui? Fraksi 4. Ordernya berarti nanti gimana skorsing atau gimana? Mungkin bisa kita lihat dulu disetujui atau tidak dulu mungkin ya. Baru jika ada yang minta skorsing dipersilahkan. Begitu? Minimal 20 ya. Iya. Permintaan fraksi 3 seperti itu. Ya gimana ini kesanggupan dari fraksi 2 dulu aja berapa? Oke, ada pertanyaan sebanyak apa kesanggupan dari fraksi 2? Kok nge-freeze ya saya? Oke. Fraksi 2 ada pertanyaan? Fraksi 2. Fraksi 2. Iya, mohon maaf pimpinan sidang. Kalau di partisipan kami sudah ada 18 orang. Dan untuk yang lainnya kami sudah hubungi, tapi rata-rata mereka bilang sedang tidak bisa ikut join gitu. Mohon maaf ya. Ini sedang kami usahakan kembali. Oke, baik, terima kasih. Jadi apakah disanggupkan ini atau tidak ini? Karena dari jawaban fraksi 4 nampaknya tergantung jawaban fraksi 2. Betul, fraksi 4? Iya. Pimpinan sidang izin berbicara. Setelah Silahkan. diskusi di grup, alhamdulillah ada beberapa orang yang sedang mau join ke sini. Jadi kayak sepertinya 20 orang bakal terpenuhi sepertinya. Baik, terima kasih seperti itu. Fraksi 4 bagaimana? Iya, boleh setuju. Oke, fraksi 1, Ya, setuju. fraksi 2, fraksi 2, setuju 20 orang minimal. Pimpinan sidang izin berbicara kembali, dari fraksi 2 sudah ada 20 orang. Terima kasih. Baik, kita jawab dulu yang order dari fraksi 3, apakah disetujui minimal 20 orang? Fraksi 2. Fraksi 2.
Izin bertanya Bapak Pimpinan. Silahkan. Berarti kalau nanti di tengah jalan fraksi 2 berkurang dari 20 ya, misal ini disetujui, maka LPJ-nya di stop dulu gitu ya, nanti di tengah jalan. Mungkin itu pertanyaan untuk fraksi 3. Bagaimana fraksi 3? Sebagai yang mengajukan order. Betul pimpinan sidang. Jadi inginnya per pembahasan bidang atau lembaga dihadiri oleh 20 orang fraksi 2. Baik, terima kasih. Begitu fraksi 4. Iya, baik, ide yang sangat bagus ya. Setuju. Oke, fraksi 2 belum menjawab apakah setuju dengan minimal 20 orang di pembahasan LPJ Kahim ini. Belum ada jawaban dari fraksi 2, setuju atau tidak setuju? Izin berbicara pimpinan sidang. Kalau untuk saat ini karena udah 20 orang kami setuju, tapi kalau untuk nantinya ke depannya paling diusahakan aja gitu. Dan mohon maaf kalau misalnya nanti akan jadi kendala karena tidak akan pas 20 orang gitu. Karena kita tidak tahu keperluan masing-masing itu seperti apa. Terima kasih. Untuk saat ini disetujui 20 orang. Kepada peninjau dipersilahkan. Raise hand. Ya, halo, saya Fulki dari peninjau. Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman yang sangat menghargai humas ini dengan memastikan orangnya banyak. Namun hanya sedikit saran aja gitu. Rasanya kalau misalnya hanya satu fraksi yang diharuskan minimal berapa orang, suaranya terdengar nggak? Terdengar. Sangat terdengar. Ya, rasanya itu agak terlalu ya menurut saya kurang affordable lah gitu. Pertama kita udah punya tertib. Ya mungkin saya menganjurkan untuk fraksi yang lebih muda memang lebih banyak daripada median jumlah yang disediakan kuota panitianya. Tapi juga langkah baiknya juga ya ini kan keluargaan gitu. Ya mungkin semuanya juga harus 20 gitu kan. Misalnya kalau mau kayak gitu sekian aja, kenapa? Toh yang mungkin yang senior bisa ngasih pandangan terkait pengalamannya dulu nanti seperti apa untuk pembelajaran, sebagai pelajaran yang sedang melaksanakan juga bisa memberikan pandangannya juga apa yang telah mereka rasakan di transisi kali ini gitu. Dan jadi lebih banyak pembelajarannya justru menurut saya gitu ya. Jadi saya menyarankan mungkin ya bagus sih sebenarnya usul dari fraksi 3. Tapi kalau semuanya terus konsisten terus kan ya agak gimana gitu ya istilahnya gitu. Kok kayak kalau mau ya seperti itulah, maksudnya kurang fleksibel lah bahasanya gitu. Walaupun bagus, tapi saya tetap menyarankan untuk fraksi yang lebih muda tetap bisa selalu lebih banyak lah gitu. Karena LPJ kali ini pun banyak pembelajarannya. Termasuk mungkin dari LK kemarin teman-teman bisa tahu gimana perkembangan himpunan atau gimana perjalanannya dan apa yang dihadapi kesulitan-kesulitannya. Jadi biar ini pun selalu terjadi memang di setiap humas-humas sebelumnya selalu ada permintaan seperti ini. Namun jangan sampai permintaan itu pun menjadi penghalang gitu, kayak ditunggu dulu sampai sekian orang gitu. Toh sudah diatur di tatib juga kan harus berapa, tapi saya tetap menganjurkan diutamakan untuk teman-teman fraksi yang lebih muda bisa lebih banyak lagi yang ikutnya gitu biar tahu perkembangannya apa, kesulitannya apa. Dan yang fraksi yang lebih tua sedikit ya tolong adik-adiknya dibantu gitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih peninjau. Dari forum apakah ada tanggapan terkait apa yang disampaikan oleh peninjau tadi? Silahkan. Siapapun. Kang Dava sepertinya sudah open mic. Oh iya, emang open mic dari tadi. Setuju sih sebenarnya. Jangan ke fraksi 2 aja ya. Fraksi 3 juga, fraksi 1 mah banyak ya, ada yang jadi panitia juga ya. Nah, cuma kalau untuk fraksi 4 nih, memang dari kemarin juga sudah diajakin semuanya. Namun memang enggak semuanya
bisa masuk juga gitu ya, Kang Dandi. Di sini ada Kang Dandi. Enggak. Jadi kalau fraksi 4 sih yang ada saat ini juga maksudnya sudah orang-orang yang memang dulu berkecimpung secara langsung di himpunan gitu. Jadi kalau untuk fraksi 4 tidak nyampe 20 juga rasanya tidak apa-apa ya. Cuma memang saran yang bagus dari Bapak Fulki itu. Oke, terima kasih fraksi 4. Karena fraksi 4 sudah memulai, mungkin alangkah lebih baiknya dan alangkah lebih adilnya jika semua fraksi ditanya ya. Silahkan fraksi 1, ada pandangan atau tanggapan dari apa yang sudah disampaikan oleh peninjau? Fraksi 1. Ya, izin berbicara. Silahkan. Fraksi 1 mungkin saat ini baru sedikit karena yang lainnya juga panitia seperti itu. Jadi mungkin agak agak riuh gitu. Jadi belum bisa join fraksi 1 seperti itu. Jadi mungkin agak sulit kalau untuk 20 orang. Terima kasih. Baik, dari fraksi 1 sudah menyampaikan tanggapannya terkait apa yang bisa disampaikan oleh peninjau. Ke fraksi 2 sebagai yang di apa ya dituju tadi dari order yang barusan. Silahkan fraksi 2, ada pandangan atau tanggapan terkait yang sudah disampaikan oleh peninjau sebelum kita memulai. Fraksi 2. Izin berbicara, pimpinan sidang. Silahkan. Kita setuju untuk semuanya hadir 20, tapi sambil berjalan aja sidangnya gitu. Dan gak bisa pasti gitu kalau bakal terus 20 orang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Izin menambahkan pimpinan sidang. Silahkan. Ya, dari fraksi 2 juga insya Allah akan mengusahakan yang joinnya banyak gitu. Insya Allah. Terima kasih. Terima kasih fraksi 2. Terakhir fraksi 3. Fraksi 3. Fraksi 3. Bagaimana fraksi 3? Ada pandangan terkait apa yang sudah disampaikan tadi oleh peninjau? Sebelum kita memulai, karena nampaknya Kahim sudah tidak sabar untuk mulai. Fraksi 3. Sebentar ya. Fraksi 3. Ya, sebentar ya. Oke. Baik. Mungkin dari peninjau ingin menambahkan sesuatu, ingin ditambahkan terkait yang sudah disampaikan tadi? Halo. Ya. Presidium. Ya mungkin saya sebenarnya tidak nge-order sesuatu, tidak meng-order sesuatu. Cuman hanya menyarankan aja gitu. Tadi meluruskan apa ya, sepertinya order fraksi 3 kan salah satu fraksi yang agak kekeh gitu, harus sekian jumlah orang gitu. Maksud saya lebih ke, saya sifatnya hanya mengajak gitu. Jadi poin yang dibahasnya kan sebenarnya order dari fraksi 3. Namun saya hanya menyampaikan sedikit pandangan aja yang sifatnya mengajak ke teman-teman semua. Pertama, jangan terlalu terfokus pada jumlah dan yang terkesannya gitu kan, memojokkan salah satu fraksi, tapi lebih ke mengajak ke semuanya aja gitu, buat Mumas ini bareng-bareng aja gitu. Jadi ya mungkin yang difokus dibahasnya tuh yang order yang sebelumnya gitu, yang kalau nggak salah kan ingin membahas berapa fraksi gitu, berapa orang di fraksi X dari sebuah fraksi Y gitu kan yang mintanya gitu. Itu aja sih gitu. Kalau dari saya mah hanya mengajak ke teman semua, nggak meminta bahwa ya udah fair aja gitu, nggak gitu. Cuman lebih ke mengajak aja gitu ke semuanya, jangan sampai kesannya malah memojokkan salah satu
Dan juga ya rasanya udah cukup, saya lihat segini biasanya juga lebih sedikit malah yang ikut mumas tuh biasanya. Tapi kalau sekarang lihatnya sudah banyak di partisipan juga. Terima kasih Presidium. Baik, terima kasih. Jika fraksi 3 tidak memiliki tanggapan, mungkin bisa kita langsung mulai saja ya. Karena tadi pimpinan sidang izin masuk silakan. Ya, Hafiz dari fraksi 3. Jadinya fraksi 3 akan mencabut ordernya aja ya terkait yang minimal untuk fraksi 2 itu. Tapi menginginkan, kita dari fraksi 3 itu menginginkan teman-teman dari fraksi lain tuh khususnya yang angkatan muda ini untuk lebih mengajak lagi teman-teman yang lainnya gitu untuk hadir dalam pembahasan ini. Soalnya kan memang ini cukup penting ya gitu. Ya teman-teman lebih paham gitu apa yang dibahas oleh kita dan untuk keberlangsungan periode selanjutnya juga. Paling seperti itu pimpinan sidang. Terima kasih. Baik, terima kasih fraksi 3. Sebelumnya sebelumnya ya silakan. Boleh izin berbicara lagi sedikit lagi. Baik, silakan. Ya, mungkin nggak ajakan ya, saya cepatnya hanya mengingatkan ke teman-teman Persi yang ikut sidang bahwa ini emang yang bagus juga kalau semakin banyak orang yang hadir, teman-teman ini bakal lebih mempermudah proses hisab dari Kang Galih gitu kan selaku ketua. Jadi ya tolong gitu nanti lebih disimak lagi, selain nanti mengetahui apa permasalahannya juga lebih bisa dikeluarkan aja gitu yang memang yang kalian tanyakan. Jadi untuk mempermudah hisab Kang Galih dan kawan-kawannya juga terkait amanah di dunia ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya fraksi 3 mencabut order, tetapi masalahnya adalah ke 3 fraksi yang lain menyetujui. Jadi kepada peninjau saya ingin bertanya apakah bisa dicabut order seperti itu ketika satu order sudah disetujui semua? Bisa. Bisa, Tri. Oke, terima kasih. Cuma berarti nanti tadi Akang tanyakan di awal, kalau fraksi 2 atau fraksi yang lain jumlahnya kurang dari 20 kan, kalau tadi berarti LPJ-nya kita stop dulu gitu ya. Nah, karena dicabut berarti itu tidak lagi begitu. Oke, baik, terima kasih pencerahannya fraksi 4. Oke, sekarang pimpinan sidang 2 silakan untuk share screen-nya. Karena nampaknya Kahim sudah menggebu-gebu sekali semangatnya. Sudah siap Bapak Kahim? Sebelumnya benar yang ini bukan filenya, Kahim? Itu yang di drive kan pimpinan sidang, benar? Pimpinan sidang 2 bisa dijawab ini yang ada di mana? Ya, ini yang terbaru. Oke, begitu. Oke, dipersilahkan kepada undangan Kahim untuk memaparkan laporan pertanggungjawabannya. Ya, terima kasih. Akan saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pertanggungjawaban Himpunan Mahasiswa Fisika Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia periode 2020 disampaikan pada musyawarah Mahasiswa Fisika FMIPA UPI 2021 oleh Galih Nur Octavian, Ketua HMF FMIPA UPI periode 2020. Izinkan saya untuk membacakan kata pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, karena atas rahmat dan hidayahnya, kita diberikan kesehatan serta kesempatan untuk melaksanakan kegiatan ini untuk penyampaian pelaporan pertanggungjawaban kepengurusan HMF FMIPA UPI periode 2020. Salawat serta salam tak lupa dilimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua
mendapatkan syafaat darinya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sebuah siklus itu menjadi suatu hal yang pasti dan selalu ada, begitupun di dalam roda organisasi ini. Roda kepengurusan akan selalu berputar terlepas dalam sebuah kondisi yang buruk ataupun baik. Kemudian hanya waktu yang dapat mengakhirinya. Keperiodean ini menjadi sebuah hal yang baru yang memaksa kita untuk membuka pikiran seluas-luasnya dengan segala zona nyaman yang harus kita dobrak hingga akhirnya kita mampu melewatinya. Di sini HMF FPM PAUPI menghadirkan Arsa Sahardaya di dalamnya dengan orang-orang hebat yang mampu bertahan demi keberlangsungan HMF FPM PAUPI serta untuk meningkatkan citra dan nama baik HMF FPM PAUPI dengan segala program kerja yang diinovasikan sesuai dengan kondisi saat itu tanpa mengurangi esensi yang diperoleh. Dalam prosesnya tentu tidak mudah untuk melewati semua ini. Banyak hal yang dapat dilakukan di tengah segala keterbatasan yang ada. Kita mencoba untuk memahami satu dengan lainnya, menahan segala ego yang dimiliki, dan itu mungkin menjadi satu hal yang sulit, namun harus dilakukan. Kondisi ini mungkin adalah takdir yang tidak mungkin kita ubah dengan cara yang sederhana. Menjadi kuat adalah proses yang perlu kita lalui dengan berbagai bentuk ujian dan tantangan. Kita sedang melalui proses tersebut dengan amanah-amanah yang sudah lalu maupun yang akan datang. Semoga kita semakin dan selalu menjadi sosok yang kuat, menjadi pemimpin yang bijak dan selalu berbagi kebahagiaan, lalu menguatlah tanpa harus menjadi keras, melembutlah tanpa harus menjadi lemah. Kami memohon maaf atas segala kesalahan kami serta kehilapan kami. Kami mengakui banyak sekali kekurangan dalam kepengurusan ini. Keberhasilan dalam setiap kegiatannya tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang kami sebutkan di bawah atas segala bantuan dan dukungannya. Yang pertama, Bapak Profesor Dr. Muhammad Solehudin, MPD MA selaku Rektor Universitas Pendidikan Indonesia. Kedua, Bapak Profesor Dr. Didi Sukyadi, MA selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Ketiga, Ibu Siti Fatimah, MSI, PhD, selaku Dekan Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Keempat, Bapak Dr. Haji Ari Widodo, MED, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik. Kelima, Bapak Dr. Nahadi, SPD, MPD MSI, selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Sumber Daya. Keenam, Dr. Haji Dadi Rusdiana, MSI, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan. Ketujuh, Bapak Dr. Taufik Ramlan Ramalis, MSI, selaku Ketua Departemen Pendidikan Fisika. 8, Bapak Nanang Dwi Ardi, SSI MT, selaku Gugus Kendali Mutu Layanan dan Pengabdian. 9, dosen-dosen Departemen Pendidikan Fisika FPM PAUPI. 10, para pimpinan bidang ataupun lembaga dan semua pengurus harian HMF FPM PAUPI periode 2020 yang telah bersama-sama bekerja keras untuk HMF selama satu periode pada tahun 2020. 11, seluruh ketua himpunan di FPM PAUPI, dan ke-12, mahasiswa Departemen Pendidikan Fisika FPM PAUPI yang telah berkontribusi di HMF secara langsung maupun tidak langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, selanjutnya laporan pertanggungjawaban. Baik, saya ulang gini.
Laporan pertanggungjawaban Ketua HMF EP MIPA UPI periode 2020. Pendahuluan. Puji syukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Tuhan dalam menjalankan amanah ini. Amanah ini merupakan beban yang sangat berat, kecuali jika Dia meringankannya, dan akan menjadi sesuatu yang sulit jika Dia memudahkannya, kecuali jika Dia memudahkannya. Banyak kekurangan atas kinerja selama satu periode yang begitu singkat ini, sehingga belum mencapai hasil maksimal dalam menyelesaikan amanah yang diberikan. Hasil kinerja dan pencapaian selama periode 2020 akan saya sampaikan dalam laporan pertanggungjawaban. Deskripsi tugas, melaksanakan seluruh ketetapan Humas. Yang kedua, dalam tugasnya, Ketua HMF EP MIPA UPI berhak menentukan struktur dan susunan pengurus harian dan berkoordinasi dengan UKK terkait kepengurusan dalam UKK tersebut selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkan dalam Humas HMF EP MIPA UPI. 3. Ketua HMF menjalin koordinasi dengan DPM HMF EP MIPA UPI dalam mengambil kebijakan. 4. Membuat kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu dalam melaksanakan ketetapan Humas HMF EP MIPA UPI. Kelima, mewakili mahasiswa Departemen Pendidikan Fisika EP MIPA UPI baik ke dalam maupun keluar HMF EP MIPA UPI. 6. Berwenang memberi penghargaan kepada lembaga atau perorangan yang berjasa kepada HMF EP MIPA UPI atau yang berprestasi dalam kegiatan HMF EP MIPA UPI. 7. Mempertanggungjawabkan segala kebijakan dan kegiatan selama masa jabatan di Mumas HMF EP MIPA UPI. Terakhir, 8, yaitu melaporkan kegiatan UKK dari masa jabatannya melalui Mumas HMF EP MIPA UPI. Lalu selanjutnya, share screen-nya udah ini belum? Pimpinan sidang 2, apa bisa dilanjutkan ini? Iya. Halo? Pimpinan sidang 2, jika memang pimpinan sidang 2 ini di sini Mas sudah belum tampil? Masih tidak tampil. Oh, sebentar. Tidak turun ke bawah. Apakah sudah ada? Lagi loading. Sudah ada? Belum ada. Izin berbicara pimpinan sidang. Silahkan. Fraksi 2, kenapa? Erni dari fraksi 2, bisi pimpinan sidang 2-nya kesulitan share screen, boleh minta bantuannya mungkin ke kahimnya atau penelitiannya yang share screen gitu. Terima kasih. Baik. Oke, pimpinan sidang 3 yang share screen ternyata. Oke, bisa dilanjutkan ya. Silahkan, Ketua Himpunan. Siap. Baik, selanjutnya C, poin C.
Apakah suara saya terdengar jelas? Pimpinan sidang? Jelas sekali. Baik. Ya, saya lanjutkan. Selanjutnya kebijakan umum. Yang pertama, melakukan penyesuaian pedoman pelaksanaan kegiatan klub dan inisiasi HMF FPMIPA UPI. Lalu yang kedua, membentuk inisiasi multimedia dan komputer. Dan yang ketiga, membuat program kerja dengan mempertimbangkan kondisi dan ketercapaian visi dan misi. Selanjutnya, kondisi objektif. Yang pertama, kondisi internal. Saya bacakan, pembentukan kepengurusan tahun 2020 dimulai pada 1 Februari 2020, ditandai dengan pengangkatan Ketua HMF FPMIPA UPI dalam musyawarah mahasiswa HMF FPMIPA UPI 2020. Perekrutan pengurus harian HMF FPMIPA UPI dengan jumlah pendaftar yang diterima 75 orang pengurus harian dan 4 orang mitra HMF FPMIPA UPI. Pengurus harian terdiri dari pengurus inti, staf di 2 lembaga, staf di 8 bidang, dan mitra HMF FPMIPA UPI. Memiliki fungsi dan wewenang yang diatur dalam mekanisme kerja organisasi. Lalu keberlangsungan kepengurusan mengalami kenaikan dan penurunan kinerja berdasarkan data monitoring yang didapatkan oleh bidang penelitian dan pengembangan, sehingga dilakukan suatu upaya untuk meningkatkan komunikasi dan keakraban dari pengurus harian di tengah keterbatasan untuk bertemu secara tatap muka, yaitu dengan diadakannya pendekatan pengurus harian yang diisi dengan kegiatan sharing tentang kondisi pribadi selama pandemi dan fun games. Ketika kepengurusan belum mencapai akhir, Ketua HMF FPMIPA UPI harus membebas tugaskan pengurus harian, diantaranya yaitu yang pertama, Muhammad Hanif, yaitu staf bidang kerohanian HMF FPMIPA UPI. Kedua, Raihan Rizky Chandra, yaitu staf lembaga kesekretariatan HMF FPMIPA UPI. Ketiga, Yaulanda Fadila, yaitu staf bidang sosial dan politik HMF FPMIPA UPI 2020. Yang keempat, Ratri Nur Fitriana, yaitu wakil ketua HMF FPMIPA UPI 2020. Lalu, hubungan yang baik terjalin dengan DPM, HMF FPMIPA UPI, dan UKK HMF FPMIPA UPI dalam pertemuan rapat maupun di luar agenda himpunan. Lalu, HMF FPMIPA UPI memberikan apresiasi kepada tiap anggota yang berjasa menjaga nama baik HMF FPMIPA UPI, baik internal maupun eksternal. Lalu anggota yang berkontribusi dalam kepengurusan periode 2020, serta anggota yang berprestasi dalam hal akademik maupun non-akademik. Selanjutnya, kondisi eksternal. Dalam lingkup fakultas, terjalin hubungan yang baik dengan himpunan-himpunan di FPMIPA melalui forum komunikasi yang diinisiasi oleh ketua himpunan, setiap ketua himpunan. Lalu HMF FPMIPA UPI berpartisipasi dalam pembentukan BEM FPMIPA UPI dengan mendelegasikan anggota HMF FPMIPA UPI di Mumas FPMIPA 2020. Selanjutnya dalam lingkup fakultas, universitas, HMF FPMIPA UPI mengikuti sidang umum MPM, namun beberapa kali tidak bisa mengikuti dikarenakan sedang berlangsung kegiatan himpunan. Selain itu, HMF FPMIPA UPI juga mengikuti kegiatan-kegiatan forum komunikasi yang diadakan oleh BEM Rema UPI. Lalu di luar universitas, terjalin hubungan baik dengan IHMAFI dan HMGI melalui delegasi di tiap kegiatannya maupun anggota HMF FPMIPA UPI yang menjadi pengurus di IHMAFI ataupun HMGI. Lalu secara rutin, HMF FPMIPA UPI menerima laporan kinerja dari anggota HMF FPMIPA UPI yang menjadi pengurus HMGI di wilayah 2. Lalu pada periode kepengurusan 2020 ini,
HMF FMIPA UPI menjadi salah satu tujuan studi banding dari Himavi UNY. Selanjutnya, evaluasi. Yang pertama, yaitu kurang terjalin koordinasi dengan GKMLP selaku pembina dan penghubung HMF FMIPA UPI dengan Departemen Pendidikan Fisika. Lalu yang kedua, penyusunan arahan untuk program kerja tidak melibatkan pihak-pihak yang dibutuhkan. Ketiga, belum diatur format ketercapaian yang sama untuk setiap indikator dalam program kerja. Keempat, perubahan konsep program kerja di tengah kepengurusan. Kelima, belum ditentukan kebijakan-kebijakan secara terstruktur untuk melaksanakan ketetapan MUMAS HMF FMIPA UPI 2020. Selanjutnya, rekomendasi. Untuk keberlangsungan HMF FMIPA UPI periode selanjutnya, ada beberapa rekomendasi yang bisa dipertimbangkan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan sosialisasi serta diskusi dengan pihak departemen mengenai rancangan program kerja yang akan dikolaborasikan dan dilaksanakan dalam satu periode kepengurusan HMF FMIPA UPI. Dua, mengatur uraian tugas dan wewenang pihak-pihak yang dilibatkan dalam program kerja. Ketiga, melakukan penyesuaian format yang seragam untuk indikator ketercapaian dari setiap program kerja di awal kepengurusan. Keempat, menyiapkan rancangan program kerja di masa pandemi. Kelima, melakukan pembahasan secara mendalam dan menyeluruh mengenai kebijakan yang mendukung realisasi ketetapan MUMAS HMF FMIPA UPI dengan DPM HMF FMIPA UPI di awal kepengurusan. Lalu penutup, banyak kekurangan yang turut menghiasi langkah saya dalam menjalankan amanah di organisasi ini, namun saya menyadari sebagai insan yang lemah, tidak akan mampu memikul amanah ini tanpa kekuatan dan pertolongan darinya. Rasa syukur adalah salah satu sumber kekuatan paling besar dan sumber kebahagiaan yang tak terkira jumlahnya. Terima kasih kepada semua yang terlibat dalam kepengurusan HMF FMIPA UPI 2020 atas segala perjuangan, kerjasama, serta keikhlasannya dalam mengemban amanah untuk menebarkan kebermanfaatan. Oleh karena itu, seuntai harap untuk kekurangan tersebut dapat menjadi pelajaran dan pengalaman berharga serta dapat dievaluasi untuk keberlangsungan roda organisasi yang lebih baik. Bandung, 11 Januari, Ketua HMF FMIPA UPI, Gali Nur Oktavian, NIM 1802279. Lalu selanjutnya lampiran. Yang pertama, mekanisme kerja organisasi HMF FMIPA UPI periode 2020. Kedua, SK Ketua HMF FMIPA UPI tentang pengangkatan pengurus harian HMF FMIPA UPI periode 2020. Ketiga, formulir pendaftaran pengurus harian HMF FMIPA UPI periode 2020. Dan yang keempat, MOU Mitra HMF FMIPA UPI periode 2020. Terima kasih. Baik, untuk bagian pertama sudah kita dengarkan, yaitu di bagian Ketua Himpunan. Seperti yang sudah kita sepakati, kita akan berikan waktu 2 kali 10 menit kepada para fraksi untuk saling berdiskusi terkait apa yang akan dibahas atau ditanyakan terkait LPJ di bagian Ketua Himpunan ini. Baik. Skorsing 2 kali 10 menit yang pertama dibuka.
Kepada fraksi 1, apakah dibutuhkan skorsing 10 menit yang kedua? Fraksi 1? Cukup. Cukup. Fraksi 1 cukup. Fraksi 2? Cukup. Fraksi 2 cukup. Fraksi 3? Fraksi 3 Cukup, Pres. Fraksi 3, terima kasih. Fraksi 3, fraksi 4. 4. Fraksi 4. Skip. Fraksi 4. Skip. Fraksi 5. Fraksi 5. Fraksi 5. Apakah dibutuhkan waktu 10 menit yang kedua untuk berdiskusi dengan fraksinya terkait apa yang akan dibahas atau ditanyakan? Oh, skip. Kembali ke fraksi 4. Fraksi 4. Fraksi 4. Skip. Cukup deh. Skip. Fraksi 5. Oke, cukup. Fraksi 4 cukup. Fraksi 5. Tinggal fraksi 5 yang belum menjawab. Cukup. Baik. 10 menit yang kedua tidak diperlukan. Silahkan kepada fraksi 2 terlebih dahulu untuk memberikan pertanyaan atau ada yang ingin dibahas dari fraksi 2. Silahkan fraksi 2. Berbicara pimpinan sidang, Erni dari fraksi 2. Silahkan fraksi 2. Jadi kebetulan waktu dulu kan saya sempat jadi presidium juga ya, pimpinan sidang juga. Kebetulan saya juga menulis beberapa hal yang waktu itu sedang dalam agenda pemilihan Kahim waktu itu kebetulan. Nah, kalau tidak salah pada Mumas 2020 itu Kahim menyampaikan itu, saya nggak tahu maksudnya janji atau apa ya. Nah, itu saya tulis di sebuah kertas dan ini masih ada kertasnya, bahwa di sana itu tertera yang pertama, setiap keputusan akan melibatkan DPM. Yang kedua, mengikuti rabid sebulan sekali. Ketiga, adil pada setiap bidang. 4, setelah menjadi pengurus harian baru boleh ke fakultas. Jadi pertanyaan saya itu, apakah keempat hal tersebut sudah terlaksana selama 1 periode kepengurusan ini? Terima kasih. Baik, terima kasih fraksi 2. Apa bisa langsung dijawab atau fraksi 2 ingin memberikan pertanyaan lagi atau menjawab dulu saja Kahimnya? Fraksi 2. Fraksi 2. Fraksi 2. Apakah sementara cukup dulu? Sepertinya dari fraksi 2 fraksi 2, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan tambahan atau ingin dijawab dulu? Jawab dulu aja. Baik, terima kasih fraksi 2. Silahkan kepada Kahim untuk menjawab. Baik, terima kasih Erni, fraksi 2 ya. Boleh diulang lagi pimpinan sidang untuk pertanyaan. Oke, untuk pertanyaannya, karena beliau sebelumnya di Mumas 2020 merupakan presidium dan beliau mencatat ada beberapa hal yang dijanjikan oleh Kahim. Saya lupa apa yang dijanjikan ya. Apakah sudah dilaksanakan ke janji-janji itu? Dan itu enggak tahu. Maaf, izin berbicara pimpinan sidang. Itu Silakan. tuh nggak tahu janji atau apa, tapi ada yang saya tulis gitu ya. Nah, saya ulangi lagi ya yang 4 halnya. Silakan. Yang pertama itu setiap keputusan akan melibatkan DPM. Yang kedua, mengikuti rabid sebulan sekali. Ketiga, adil pada setiap bidang. Keempat, setelah menjadi pengurus harian baru boleh ke fakultas.
Suara aku jelaskan ya? Terima kasih. Jelas. Oke, begitu. Kahim, silahkan. Baik, mungkin Galih coba ya menjawab mengenai apa yang sudah Galih sampaikan di Mumas tahun 2020. Yang pertama, akan melibatkan DPM dalam setiap keputusan. Ya, Galih jawab, pada pelaksanaan kepengurusan 2020 ini, tidak semua kebijakan itu melibatkan DPM. Seperti itu. Tidak setiap kebijakan yang diambil itu melibatkan DPM. Lalu tentang keikutsertaan Galih di Rabid itu minimal sebulan sekali. Ada momen di bulan Agustus dan di bulan awal, yaitu di bulan Maret hingga April, Galih tidak mengikuti rapat di beberapa bidang. Terlebih di rapat lembaga keuangan. Lalu di rapat beberapa bidang lainnya. Dan yang ketiga itu boleh diulang lagi nggak? Iya, untuk yang ketiga itu adil pada setiap bidang. Ya. Galih rasa Galih belum cukup adil kepada setiap bidang karena pada realisasinya mungkin ada bidang yang selalu Galih ikuti gitu ya. Jika mungkin frekuensinya misal di 1 bulan itu ada 4 rapat bidang tersebut 3 kali gitu ya Galih ikuti rapatnya. Seperti itu. Dan yang keempat, Erni boleh diulang? Yang keempat, setelah menjadi pengurus harian baru boleh ke fakultas. Ya. Boleh di ini nggak maksudnya gitu? Mungkin Galih khawatir lupa gitu. Di catatannya Erni gitu. Itu maksudnya. Jadi kalau di catatan aku itu maksudnya itu jadi kalau misalnya udah jadi pengurus harian baru boleh ikut ke fakultas, mungkin lebih ke kepengurusan fakultas mungkin ya, soalnya itu juga udah tahun lalu gitu dan kebetulan aku teringatkan dengan tulisan ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Erni. Mungkin maksudnya itu anggota HMF gitu ya? Iya betul Kang, betul. Ya. Mungkin Galih juga khawatir ada yang terlewat, tapi sepengetahuan Galih, anggota HMF yang menjadi pengurus di fakultas, itu mereka di kepengurusan sebelumnya menjadi pengurus harian, dan ada juga yang merangkap gitu ya. Dia menjalankan amanah di sini, di HMF, dan dia juga menjalankan amanah di fakultas. Seperti itu, Erni. Terima kasih. Boleh minta sedikit penjelasan lagi ya terkait yang nomor 1. Kenapa gitu beberapa keputusan tidak melibatkan DPM? Apakah ada alasan tertentunya atau seperti apa? Mohon maaf, pimpinan sidang izin berbicara. Ya, silakan, mungkin bisa lebih efektif saja ya, saling tektok saja. Oke. Ya. Yang pertama mungkin frekuensi Galih gitu ya, bertemu sama DPM ataupun mengagendakan untuk rapat secara formal maupun tidak formal gitu ya, itu sedikit terbatas. Yang pertama mungkin di awal-awal kepengurusan mengenai kebijakan tentang pengurus harian gitu ya, tentang perekrutan, itu pembentukannya serta
struktur kepengurusan itu Galih sudah lakukan gitu, Galih minta pertimbangan dari DPM waktu itu sama Teh Prila gitu. Nah, sedangkan di bulan-bulan selanjutnya itu hanya dilakukan di rapat koordinasi. Dan di rapat koordinasi pun terkadang yang dibahas itu tidak mengenai kebijakan. Jadi kebijakan-kebijakan itu diambil di rapat peniti gitu ya, pembahasannya di rapat peniti, ataupun memang di kesempatan itu DPM-nya hadir gitu ya. Jadi tidak, mungkin pelibatan DPM-nya tidak secara langsung gitu ya, tapi DPM di situ hadir ketika rapat ataupun yang lainnya gitu, setidaknya mengetahui gitu. Tapi Galih merasa emang di kepengurusan 2020 ini gitu ya, pelibatan DPM dalam setiap kebijakan yang diambil itu Galih merasa belum maksimal. Seperti itu, Erni. Kiranya terjawab atau tidak, atau perlu penjelasan lagi, boleh ditanyakan. Silahkan fraksi 2 yang memberikan pertanyaan tadi. Apa terjawab pertanyaannya? Halo? Oh, punten nge-freeze. Halo, suara Oke, aku ada. silakan. Ada. Ada. Halo. Fraksi 2. Ada suaranya, ada. Oke, fraksi 2 bagaimana? Wah, hilang. Oke, dari fraksi 2 yang lain mungkin. Silakan. Silakan fraksi 2 yang lain. Ahnaf dari fraksi 2. Silakan. Mengajukan pertanyaan yang lain. Boleh, mungkin sedang. Baik, jika memang yang pertanyaan tadi orangnya keluar ya, silakan saja. Oke, terima kasih pimpinan sidang. Pertanyaannya, mengapa harus diadakan format ketercapaian yang sama untuk setiap indikator program kerja? Bukannya setiap program kerja memiliki indikator yang berbeda, sehingga ketercapaiannya juga berbeda. Oke. Izin pimpinan untuk langsung menanggapi deh. Ya, silakan. Ya, yang pertama mungkin di sini mengapa format ketercapaian itu harus sama gitu ya? Formatnya yang harus sama. Nah, karena terjadi gitu ya di dalam persiapan menjelang Raker 3, tentunya ketercapaian dari setiap proker itu perlu diklasifikasikan. Nah, format yang disamakan itu mulai dari klasifikasinya. Apakah sebuah proker itu gitu ya? Apakah sebuah proker itu dapat dikatakan berhasil, kurang berhasil, atau tidak berhasil ketika kondisinya seperti apa gitu ya? Ketika ketercapaian dari tiap indikatornya seperti apa? Nah, makanya gitu ya. Sehingga harus atau Galih sarankan untuk dibuat format ketercapaian indikator dari tiap program kerjanya itu sama gitu. Sehingga dapat memudahkan dalam penilaian, pengklasifikasian si program kerja tersebut. Seperti itu, Ahnaf. Terima kasih. Terima kasih, Kang. Baik, ada lagi fraksi 2?
Izin berbicara, pimpinan Oke. sidang. Ternyata ada lagi yang tadi. Silahkan. Ya maaf terlempar. Boleh diulangi lagi gak tadi yang jawaban dari pertanyaan aku yang kedua? Punten tadi sedang tidak memadai sinyalnya. Baik, oke, ini pimpinan sidang 3 sedang mana? Oke, itu jawabannya ada di situ. Mungkin bisa dibaca sendiri, kasihan kalau Kahimnya mungkin ya kalau langsung diulangi. Atau Ya, mungkin bisa Kahimnya. Bukan, ya bukannya di HP. Baik, apa sudah bisa ditangkap, Erni? Bentar ya. Bentar ya. Sepertinya yang itu udah cukup, tapi boleh ada pertanyaan tambahan tidak, Pak Pak Pimsid? Oke, boleh silakan. Kalau yang terkait kalau yang terkait bidang itu ya yang ikut rapat bidang yang sebulan sekali itu, nah ingin bertanya gitu kepada Kang Galih, bagaimana gitu cara Kang Galih mengetahui kondisi bidang gitu ketika tidak mengikuti rapat bidang gitu. Terus solusi ketika ada masalah di bidang tersebut, bagaimana gitu Kang Galih selaku Kahim menyampaikannya. Itu aja sih yang terakhir. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan. Pimpinan sidang. Silakan Kahim. Pimpinan sidang. Hal yang upaya yang Galih lakukan ketika tidak mengikuti rapat bidang atau lembaga di 1 bulan tersebut. Yang Galih lakukan itu yang pertama menghubungi ke pimpinan bidang atau lembaganya untuk mengetahui progres apa yang dibahas atau agenda rapat apa yang sedang dibahas. Biasanya Galih tanya sebelum rapat dimulai. Jadi ada yang konfirmasi dulu, hari ini rapat ini gitu ya. Nah, lalu Galih hubungi. Di situasi online kayak gini, itu Galih untuk memudahkan komunikasi karena dirasa jika pembahasannya itu di grup peniti gitu ya, menggunakan aplikasi WhatsApp yang isinya peniti semua, itu kan mungkin ada yang merasa terganggu jika di jam-jam tertentu ketika ada pembahasan yang lain gitu ya, di luar bidangnya. Jadi Galih untuk mengatasi hal itu membuat grup yang berisi Galih dan pimpinan bidang atau lembaga. Jadi kurang lebih ada 3 orang gitu ya, di grup tersebut. Di situ Galih berkoordinasi dengan pimpinan bidang atau lembaga. Jika ada rapat lalu Galih tidak dapat hadir, itu menanyakan apa saja yang dibahas di rapat tersebut. Nah, setelah itu biasanya setelah rapatnya selesai atau Galih sudah sempat untuk melihat jawaban dari mereka, Galih cross check gitu ya, di grup yang lain. Itu ada di pengurus inti ini ada grup line untuk arsip. Jadi tiap arsip rapat, notula rapat yang kayak gitu, itu diarsipkan di grup line tersebut. Jadi memudahkan Galih untuk melakukan cek apa yang sedang dibahas atau apa yang telah dibahas oleh bidang lembaga tersebut. Seperti itu, Erni. Apakah terjawab? Baik. Ya, udah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih fraksi 2. Dari fraksi 2 ada lagi yang ingin bertanya atau pertanyaannya? Oh, maaf pimpinan sidang, ini dari teman ada yang ingin ditanyakan lagi. Tidak apa-apa pimpinan sidang. Iya, tidak apa-apa karena di mekanisme yang kita tentukan tidak ada ketentuan waktu tanya jawabnya. Silahkan fraksi 2. Ini ada pertanyaan dari teman saya di fraksi 2, ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama, apakah penyesuaian pelaksanaan kegiatan klub dan inisiasi yang tadi tertera di kebijakan umum sudah dilaksanakan dengan baik dan apa outputnya juga baik? Nah, terus pertanyaan yang kedua itu,
Dan juga di kebijakan umum ada membentuk inisiasi multimedia dan komputer. Apa mungkin saya saja yang tidak merasakan adanya inisiasi tersebut atau bagaimana? Karena informasi di IGHMF pun hanya sekali kalau tidak salah. Jadi ingin bertanya sebenarnya apa saja yang dilakukan di inisiasi itu selama satu periode. 3. Program kerja apa yang jauh dari ketercapaian visi dan misi. Terus kenapa? Ini saya kirim di ini aja ya di chat, di room chat terkait pertanyaannya supaya lebih jelas, punten ya. Baik. Oh, katanya nomor 1 aja. Bentar, katanya nomor 1 aja kata teman saya. Ya udah. Oke. Bentar ya. Dulu pertanyaan 2 dan 3-nya. Oke, silahkan jawab pertanyaan yang pertama, Kahim. Iya. Apakah penyesuaian pelaksanaan kegiatan klub inisiasi sudah baik? Apakah sudah benar pertanyaannya nih? Di kolom chat ada, Ya Allah. Maaf pimpinan sidang, kata teman saya udah 3-3-nya aja. Ya Allah. Oh, ternyata silahkan ketiga-tiganya. Oke, kalau begitu, ya silahkan. Sudah ada di kolom chat. Kahim, sudah ada pertanyaannya. Ya, izin menanggapi pimpinan sidang. Baik, silahkan. Sebelumnya mohon maaf, karena saya ini menggunakan perangkat seluler, ya, menggunakan handphone gitu. Jadi nggak bisa akses chatnya gitu. Oke. Boleh di copy screen sharing yang tadi gitu. Oke, silakan. Oh, ini sudah. Baik. Ya. Coba jawab. Yang pertama, apakah penyesuaian pelaksanaan kegiatan klub dan inisiasi yang tertera di kebijakan umum sudah dilaksanakan dengan baik dan apa outputnya juga baik? Oke. Gali coba jawab. Itu yang pertama, rekan-rekan di sini gitu ya, teman-teman dari fraksi 2 mungkin boleh dibuka di link bit.ly LPJ Kahim gitu ya. Lalu dibuka di lampiran lain. Di bidang pengembangan minat dan bakat. Salah ternyata. Bentar. Di SOP maksudnya, di SOP. Di SOP itu ada SOP klub dan inisiasi. Jadi pada isi SOP itu yang diupayakan untuk sebagai pedoman ya dari pelaksanaan klub dan inisiasi di HMF, ada beberapa hal yang diatur, khususnya menindaklanjuti mungkin evaluasian atau hal-hal yang dirasa perlu gitu ya, yang perlu diatur dalam mekanisme pembentukan inisiasi. Itu yang pertama. Mungkin Galih jelaskan ya. Di sini Galih dan bidang pemikat gitu ya, menyesuaikan SOP, di mana yang sebelumnya itu boleh, mungkin teman-teman boleh bandingkan gitu ya dengan SOP yang sebelumnya ditetapkan, itu sudah diperbarui. Jadi pembentukan inisiasi itu yang sebelumnya harus dilaksanakan 4 kali gitu ya, 4 kali latihan dulu, lalu bukti latihannya, bukti pelaksanaan kegiatannya, barulah bisa diajukan sebagai inisiasi gitu. Nah, sedangkan saat ini gitu ya, jadi pembentukan inisiasi itu berisi di apa? Pembentukan inisiasi itu dapat diusulkan ketika ada peminat terhadap inisiasi yang akan dibentuk. Nah, salah satu outputnya itu apa? Nah, teman-teman boleh akses di file yang lampiran lain. Di situ ada di bidang pemikat hasil angket inisiasi multimedia. Bidang pengikat itu melakukan survei karena sesuai dengan arahan kerja yang diminta, menanyakan tentang bagaimana jika dibentuk inisiasi multimedia. Untuk Galih bacakan begini, ada pertanyaan yang pertama itu, apakah inisiasi multimedia dan komputer perlu diselenggarakan? Dari total 46 responden, 45 orang menjawab iya. Dan selanjutnya pertanyaan kedua,
jika program ini diselenggarakan, apakah Anda berminat mengikuti kegiatan inisiasi multimedia dan komputer? Dan dari total 46 orang yang menjawab pertanyaan, 36 diantaranya menjawab ya. Lalu mungkin teman-teman bisa baca selanjutnya itu mengenai topik dan apa aja yang bakal diminta gitu ya, aspirasi dari warga HMF gitu ya, mengenai inisiasi multimedia dan komputer, dan itu dilakukan di media sosial HMF untuk penyebaran angketnya. Nah, seharusnya mungkin ya, sebentar. Tadi juga tindak lanjut dari nomor 2 mungkin ya. Pertanyaan nomor 2, apa mungkin saya saja yang tidak merasakan adanya inisiasi tersebut atau bagaimana? Ya, mungkin untuk beberapa orang belum merasakan ya keberadaan dari inisiasi multimedia dan komputer ini, karena mengingat teman-teman juga boleh lihat di laporan kegiatan pengontrolan klub dan inisiasi di bidang komunikat, ada tentang pengontrolan inisiasi multimedia dan komputer. Di sana kita kurang lebih melaksanakan 3 kali pertemuan gitu ya. Kalau tidak salah, mohon maaf kalau salah, boleh dikoreksi ya. 3 kali pertemuan itu ya ada yang dilakukan menggunakan Line gitu ya, dan memanfaatkan media video yang diupload di YouTube. Nah, namun selanjutnya gitu ya, keberjalanan inisiasi ini sedikit terhambat karena ada keterbatasan dari pengelola inisiasi multimedia dan komputer gitu ya, keterbatasan di topik yang ingin dibahas di pertemuan selanjutnya, lalu juga di ini ya, pematerinya gitu, untuk mencari pemateri dari tiap pertemuannya gitu. Itu sedikit ada keterbatasan. Dan informasi di IG HMF pun gitu ya, hanya sekali kalau tidak salah ya. Ya, mungkin Galih sedikit ini ya, mengenai penyebaran informasinya, tapi sudah diupayakan gitu ya. Itu inisiasi multimedia dan komputer ini, ketua inisiasinya Rieka Intan ya, dari bidang Kominfo, dan pengawasnya itu dari bidang pengembangan minat bakat sama Wanda gitu ya. Nah, mungkin apa saja yang dilakukan inisiasi itu selama satu periode. Nah, ada 3 kali latihan inisiasi di line group dan Zoom. Itu pematerinya sama Teh Reja Marjana. Itu untuk pertanyaan 1 dan 2 ya. Dan yang ketiga, program kerja apa yang jauh dari ketercapaian visi dan misi dan kenapa? Ya. Untuk program kerja apa di sini Galih belum bisa gitu, memberikan arahan ataupun perencanaan proker yang dapat menunjang pengembangan SDM, terlebih di situasi daring seperti ini. Dan bentuk upayanya itu program kerja apa gitu. Nah, di sini Galih ingin mengoptimalkan sebetulnya di awal pengurusan itu, mengoptimalkan dari fasilitas-fasilitas yang tersedia di HMF, seperti fasilitas minat dan bakat melalui klub dan inisiasi untuk mengembangkan SDM gitu. Dan fasilitas rohaninya, gitu, fasilitas akademiknya. Nah, namun jika ditanya program kerja apa yang jauh dari ketercapaian visi dan misi, Galih rasa gitu ya, tidak ada mungkin ya. Soalnya belum ini ya, tidak ada gitu. Seperti itu, Erni. Baik, terima kasih. Silakan fraksi 2, ada tanggapan dari fraksi 2? Izin berbicara, pimpinan sidang, sepertinya sudah cukup. Terima kasih. Oke, sepertinya sudah cukup. Terima kasih. Dari fraksi 2 ada lagi pertanyaan atau ada yang ingin dibahas terkait di bagian ketua himpunan ini?
Fraksi 2? Ada lagi? Atau cukup? Sepertinya sih, ya cukup Pak. Cukup? Ya, terima kasih Bu. Cukup. Oke, selanjutnya ke fraksi 3. Silahkan fraksi 3, apakah ada yang ingin dibahas atau ditanyakan terkait di bagian ketua himpunan? Fraksi 3. Ada sebentar ya. Kayaknya baik. Tapi teman saya ada yang mau bertanya, mungkin saya ini dulu ya. Baik. Silakan. Fraksi 3. Presidium, Pak Siapa? pimpinan, mohon maaf. Siapa? Point of information, fraksi Siapa? 2, Rika Intan. Oke, silahkan. Di sini Intan mau jelasin juga perihal IMK itu. Nah, kenapa tadi pertanyaannya itu apa mungkin saya saja yang tidak merasakan adanya inisiasi tersebut? Sebenarnya dari awal sudah berjalan. Nah, tapi saya juga nggak ngerti ya kenapa responnya tuh sedikit gitu. Maksudnya pas direspon Google Form itu lumayan banyak yang ngisi, tapi kenyataannya yang ikut kegiatannya itu sedikit. Jadi kita juga bingung gitu, apa kiranya yang salah. Terus kan sebenarnya tadinya lewat pemateriannya itu lewat YouTube dan via Line gitu pertanyaannya. Nah, jadi kita upgrade lagi biar lebih biar lebih ada gimana ya, timbal balik gitu dari pemateri sama pesertanya. Nah, kita via Zoom waktu itu. Nah, namun pesertanya pun masih kurang gitu. Minatnya tuh begitu. Oke, terima kasih fraksi 2 atas informasinya. Iya. Sudah cukup ya? Kita lanjutkan ke fraksi 3. Silakan fraksi 3. Ya, siapa? Erika dari fraksi 3. Oke. Mau bertanya terkait di deskripsi tugas itu kan ada berwenang memberi penghargaan kepada lembaga atau perorangan yang berjasa kepada HMF FMIK UPI atau yang berprestasi dalam kegiatan HMF FMIK UPI. Dan dalam pemberian penghargaan ini, apakah itu dari dari Kahim pribadi ataukah dari HMF FMIK UPI? Terus dalam penghargaan ini bentuknya seperti apa? Mungkin itu dulu pimpinan sidang. Baik, terima kasih fraksi 3. Pertanyaan pertama dari fraksi 3 silahkan dijawab oleh Kahim. Boleh diulang oleh pimpinan sidang karena suara dari penanya kurang terdengar begitu jelas ya. Apakah di perangkat teman-teman juga sama? Di bagian deskripsi tugas ada penghargaan untuk pengurus harian. Apakah penghargaan itu dari HMF, dari himpunan, atau dari Kahim pribadi? Terus bentuk penghargaannya seperti apa? Begitu ya, fraksi 3. Betul, Pak pimpinan sidang. Oke. Silahkan dijawab. Iya. Di kesempatan ini mungkin menjawab pertanyaan dari Elika mengenai deskripsi tugas yang membahas tentang memberikan penghargaan kepada lembaga atau perorangan yang berjasa dalam kegiatan HMF FMIK UPI. Nah, di sini bentuknya seperti apa gitu ya? Yang ditanyakan itu bentuknya. Itu penghargaan itu dari himpunan atau dari Kahim pribadi? Ya, untuk penghargaannya. Ya, untuk penghargaan yang diberikan pada anggota yang berjasa ataupun yang berprestasi itu dari himpunan. Dan bentuknya seperti apa? Nah, mungkin rekan-rekan di sini juga sudah melihat di media
publiknya HMF di Instagram gitu ya khususnya. Di awal pengurusan, ketika ada anggota HMF yang menjadi delegasi di BEM-REMA gitu ya. Salah satunya mungkin di sini ada ya Kang Dava gitu ya. Lalu dia, Rizky, dan rekan-rekan yang lainnya gitu ya. Itu diapresiasi karena mereka menjadi pimpinan ataupun staf di BEM-REMA UPI. Lalu selanjutnya bentuk apresiasi di situasi online kayak gini gitu ya, untuk orang-orang yang mendapatkan prestasi khususnya di bidang akademik itu di menjelang akhir kepengurusan gitu ya. Ada dari bidang akademik dan disebar melalui media sosial HMF untuk mengapresiasi mereka yang berprestasi dalam bidang akademik. Di antaranya Teh Jessie mungkin ya. Meskipun dia bukan pengurus harian, tapi sebagai anggota HMF yang menjaga nama baik gitu ya, dia berprestasi di luar gitu ya, tingkat nasional dalam kegiatan perlombaan gitu ya, sains, itu diapresiasi. Lalu ada angkatan 2017, ada Kang Wawan dan Kang Lutfi bersama timnya yang lolos di PIMNAS nih, dan diapresiasi melalui bidang akademik gitu ya, atas pencapaiannya di tahun 2020 ini. Mungkin seperti itu pertanyaannya. Kiranya sudah terjawab atau belum, Teh Elita? Baik, kembalikan kepada fraksi 3. Bagaimana fraksi 3? Terima kasih Pak Pimpinan Sidang sudah terjawab pertanyaan yang tadi. Sebelumnya suara saya masih kecil, masih volumenya lumayan, tapi lebih baik daripada yang tadi. Silahkan lanjutkan saja. Ya, izin bertanya lagi terkait evaluasi. Di evaluasi poin kedua itu ada penyusunan arahan untuk program kerja tidak melibatkan maaf diulangi ya. Untuk poin kedua yang evaluasi, penyusunan arahan untuk program kerja tidak melibatkan pihak-pihak yang dibutuhkan. Nah, ingin tahu gitu, pihak mana saja yang dibutuhkan untuk penyusunan arahan program kerja ini. Dan apa ya, kalau bisa gitu ya disarankan dicantumkan gitu pihaknya itu siapa saja yang dibutuhkan. Oke, baik. Langsung dijawab saja ya pimpinan sidang. Silahkan. Ya. Silakan dulu Pak. Jadi maksud dari evaluasian nomor 2 mengenai penyusunan arahan untuk program kerja tidak melibatkan pihak-pihak yang dibutuhkan. Yang pertama mungkin dirasakan juga sama rekan-rekan pengurus harian ataupun rekan-rekan yang menjadi organize commit di beberapa kegiatan HMF, baik itu sebagai pengurus harian ataupun anggota biasa yang menjadi panitia ataupun yang lainnya gitu, anggota yang menjadi panitia. Itu seperti peran dari SC gitu ya. Untuk program kerja, apakah diberikan arahan terlebih dahulu di masa persiapan program kerjanya atau tidak gitu ya. Nah, di kepengurusan ini karena penyusunan arahan untuk program kerja itu tidak melibatkan pihak-pihak yang dibutuhkan, terjadilah evaluasi yang disampaikan gitu ya, yang harus disampaikan. Sehingga pelaksanaan program kerja di beberapa kegiatan mungkin dirasakan gitu ya sama SC-nya sendiri gitu ya. Sebenarnya tugas SC di situasi pandemi kayak gini kayak gimana sih gitu ya. Nah, di sana karena mungkin
dalam penyusunan rancangan yang baru, karena harus ada perubahan konsep di tengah kepengurusan, itu SC-SC yang sudah ditentukan oleh bidang atau ketua pelaksana yang bersangkutan di kegiatan tersebut tidak mengetahui gitu ya tentang arahan untuk program kerja tersebut dikemas seperti apa gitu ya. Nah, karena peran dari SC di program kerja itu tidak dimasukkan di dalam mekanisme kerja organisasi. Jadi mekanisme kerja organisasi yang dibuat dan ditetapkan dan teman-teman juga bisa akses di lampiran ketua himpunan, ada MKO, itu belum diatur mengenai uraian tugas dan wewenang dari pihak-pihak yang dilibatkan dalam program kerja tersebut. Sehingga rekomendasinya kan mengatur uraian tugas dan wewenang pihak-pihak yang dilibatkan dalam program kerja itu. Di dalamnya tentunya sudah termasuk DPM dan ketua pelaksana hingga SC-nya gitu. Seperti itu. Perlu adanya pengaturan tentang uraian tugas dari pihak-pihak tersebut. Kiranya sudah jelas atau belum? Berarti ada 3 pihak ya yang perlu ada dalam atau dibutuhkan dalam ini, dalam menyusun arahan program kerja. Nah, mungkin Ibu memberi saran gitu ya agar diberi tambahan atau dispesifikasi gitu. Pihak mana saja yang dibutuhkan. Mungkin sekian pimpinan sidang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih fraksi 3. Dari fraksi 3 yang lain apakah ada? Fraksi 3. Panggilan kepada fraksi 3. Halo, fraksi 3. Ya. Apakah ada? Oh, ya kalau yang tadi sudah cukup berarti ya sudah tidak ada lagi sepertinya pimpinan sidang. Terima kasih. Oke, terima kasih fraksi 3. Dilanjutkan kepada fraksi 4. Silahkan fraksi 4. Fraksi 4. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau dibahas di bagian ketua himpunan ini? Fraksi 4. Panggilan pertama kepada fraksi 4. Iya, halo. Dengeran suara saya? Ya, terdengar. Putri ya dari fraksi 4. Nanti teman-teman yang lain juga dari fraksi 4 akan menambahkan juga mungkin ya kalau saya ada yang lupa. Tadi mungkin udah disinggung tadi yang sedikit yang sama Gali yang tadi terakhir yang mengenai kenapa nggak ngajak apa sih tadi pokoknya poin terakhir aja yang nggak dibahas. Terus ini juga kita tadi sempat diskusi yang mengenai ini indikator bidang yang tadi Gali bahas yang apa tercapai atau enggaknya kan itu kan baru ditentuin di akhir ya tadi katanya yang klasifikasinya. Bisa dijawab tadi? Terlebih dahulu pimpinan sidang. Bagaimana? Bagaimana maksudnya? Pertanyaan singkat tadi bisa dijawab dulu. Iya. Pencapaian. Bukan pertanyaan singkat yang tadi yang di Putri sampaikan terkait indikator baru dibuat di akhir begitu. Untuk indikator program kerja. Bagaimana? Iya, untuk indikator program kerja.
untuk indikatornya itu sudah dibuat di awal kepengurusan, namun formatnya itu tidak seragam. Seperti itu. Saya boleh lihat indikator program kerjanya nggak? Kayak gimana formatnya? Atau yang sudah dibikin sama bidang-bidang? Ya, di sini mungkin tidak dilampirkan ya Teh. Soalnya ada beberapa bidang yang memang si formatnya itu tidak dibuat dalam bentuk dokumen. Nah, namun yang jadi sorotan itu dimaksud galih di laporan pertanggungjawaban yang dicantumkan di sana mengenai klasifikasi dari tercapaiannya. Tadi katanya yang per bidangnya nggak semuanya dalam bentuk dokumen. Jadinya yang bidang lainnya dalam bentuk apa ya? Soalnya saya buka di lampiran yang lampiran lain di folder yang link itu juga ada beberapa bidang yang emang nggak ada indikator tercapaiannya gitu. Saya kebingungan nyari-nyarinya di mana itu yang lainnya, atau memang tidak ada kah, atau di mana gitu? Ya, ada Teh, namun tidak dilampirkan mungkin ya. Kalau bisa, saya minta dilampirkan aja ya, lengkap setiap bidangnya indikator ketercapaiannya. Jadi biar seragam gitu loh, dan bisa dilihat sama orang banyak juga gitu. Oh iya, baik Teh. Mungkin yang sudah bisa diakses boleh dilihat saja terlebih dahulu gitu. Ya, oke. Makasih. Terus mungkin tadi Kang Dafa kayaknya mau ada yang mau ditanyakan kalau nggak salah. Saya ya. Oke. Bentar ya. Jadi tadi di laporan yang kondisi internal ya, itu kan dikatakan di sana ya. Di sana hubungan yang baik terjalin dengan DPM dan UKK gitu ya, dalam pertemuan rapat maupun di luar agenda tersebut. Seberapa intens atau berapa kali lah ya dalam satu periode ini ketua himpunan Galih menjalin rapat dengan DPR ya, atau intensitasnya sebulan berapa kali mungkin ya, dan untuk UKK juga berapa kali, dan kegiatan-kegiatan apa saja dari UKK yang Kahim ikuti. Ya, baik. Silakan. Gali ulang lagi ya, Kang Dafa izin menanggapi pimpinan sidang. Ya, langsung saja berdiskusi. Gali ulang. Di kondisi internal mengenai hubungan dengan DPM ataupun UKK gitu. Sudah beberapa kali gitu ya, seberapa intens frekuensinya mungkin ya. Jadi mungkin sudah pasti gitu ya, untuk pelaksanaan rapat koordinasi di setiap bulannya terhitung dari bulan Februari untuk DPM dan UKK hingga kemarin di bulan Desember gitu. Di tiap bulannya minimalnya 1 kali gitu. Itu dapat terlaksana. Sedangkan untuk UKK itu pun sama gitu ya. Dilakukan rapat koordinasi di bulan Februari hingga Desember. Seperti itu Kang Dafa. Lalu kegiatan apa saja yang boleh diulang Kang? Ya, kegiatan UKK yang Galih ikuti. Ya, untuk kegiatan UKK karena jika tidak salah gitu ya, Galih itu tidak dapat menghadiri di Musting Cakrawala. Hadir pun setelah rapat kerja 1. Setelah rapat kerja 1 dan itu di akhir dan hanya sebentar gitu. Tapi
setelah itu dapat terjalin koordinasi yang baik, karena untuk kegiatan-kegiatan UKK sendiri gitu ya, di himpunan mungkin keikutsertaan Galih di UKK Cakrawala itu ketika Disnatalis deh. Disnatalis UKK Cakrawala itu minta video namun tidak dapat diberikan gitu ya videonya karena terlambat gitu ya, jika tidak salah. Lalu untuk di UKK HAUF sendiri, karena mungkin kegiatan-kegiatan dari UKK HAUF selebihnya internal ya di kepengurusan ini, karena kegiatan-kegiatan yang di luar atau outbound gitu ya, itu tidak dapat terlaksana ya karena keterbatasan kondisi. Jadi Galih mengunjungi gitu ya, mengunjungi sekre dari HAUF gitu ya. Itu beberapa kali gitu. Seperti itu, Kang Dava. Kiranya terjawab atau tidak? Oke, jadi tidak ada yang bolong ya 1 bulan pun ya, rapat koordinasi dengan DPM dan UKK. Ya, untuk rapat koordinasi dengan DPM sempat ada 2 kali gitu ya, 2 kali keterlambatan pelaksanaan rapatnya gitu. Dan sudah diperingatkan oleh DPM, sehingga dengan gantinya untuk mengganti atau mengindahkan hal yang tidak seharusnya dilakukan itu, mengadakan rapat koordinasi di waktu dekat dengan rentang waktu yang ditentukan oleh DPM gitu, secepatnya gitu. Seperti itu, Kang. Oke, kalau gitu. Dari Teh Uti ada lagi? Iya, Putri dari fraksi 5. Gak tahu akunya yang ngerti apa gimana ya. Maksud poin kelima di evaluasi itu gimana gitu, belum ditentukan kebijakan-kebijakan secara terstruktur untuk melaksanakan ketetapan MUMAS. Ya itu maksudnya gimana gitu, yang di situ tuh. Ya udah gitu aja. Jelas nggak? Ngerti nggak? Ya. Ngerti kan? Oke. Ya, mengenai evaluasi. Belum ditentukan kebijakan-kebijakan secara terstruktur untuk melaksanakan ketetapan MUMAS. Nah, jadi Galih di kepengurusan 2020 ini merasa ketika membuat satu kebijakan-kebijakan untuk dapat merealisasikan TAP MUMAS itu belum optimal, karena Galih sendiri merasa mempunyai keterbatasan gitu ya. Di antaranya seperti tentang TAP MUMAS mengenai sistem pemilihan Kahim dan anggota DPM pada MUMAS 2021 itu cara pengkajiannya gitu ya. Seperti apa, dan referensi yang dijadikan acuan untuk mengkaji perihal hal tersebut itu bagaimana gitu, dari mana. Seperti itu. Jadi keterbatasan dari Galih sehingga tidak dapat menentukan gitu ya, kebijakan-kebijakan secara terstruktur. Nah, mungkin dapat seperti mengagendakan pembahasan mengenai TAP MUMAS tersebut di awal pengurusan hingga akhir pengurusan itu dilaksanakan kapan saja gitu ya. Namun selalu menunggu gitu ya. Setelah memiliki referensi barulah gitu ya dikaji gitu. Nah, jika belum ya Galih merasa kurang maksimal gitu ya. Sehingga dijadikan evaluasi, karena untuk melaksanakan ketetapan MUMAS itu perlu kebijakan-kebijakan yang dikaji secara
mendalam dan menyeluruh gitu ya untuk tiap poinnya gitu. Seperti itu Teh Uti. Kiranya jelas atau tidak? Dapat dipahami atau tidak? Oh iya. Ini tadi si Teh Filda yang nanya. Coba Teh Filda udah ini nggak, Fril? Terus tadi ada tambahan juga katanya dari Teh Sisil. Mana Teh Sisil tuh? Kalau dari saya sih cukup sih. Yang lain aja ada yang mau ditanya atau enggak? Tambahan dari Silvati deh. Fraksi 4. Izin berbicara pimpinan sidang. Ya, silakan langsung saja. Tadi dievaluasi ada poin kurang koordinasi dengan departemen ya. Nah, kenapa poin itu bisa dibilang koordinasi gitu? Emang di awal kepengurusan nggak ada sosialisasi sama departemen pendidikan fisika? Pendidikan fisika. Itu aja cukup. Terima kasih. Ya, untuk pelaksanaan koordinasi dengan GKMLP ataupun dari pihak departemen itu belum dilaksanakan secara formal gitu ya dalam suatu kegiatan ataupun satu agenda yang memang direncanakan oleh himpunan. Terlebih di sini kita sebetulnya sudah merancang untuk melakukan sosialisasi kepada departemen di awal kepengurusan dan di tengah kepengurusan setelah rapat kerja 2 dalam agenda lecture visit. Nah, untuk lecture visit sendiri, untuk kegiatan lecture visit ini merupakan program kerja dari wakil ketua himpunan. Nah, namun karena dalam pelaksanaannya gitu ya, mungkin forum Humas boleh akses gitu ya di link yang sudah diberikan tadi di timeline dan kalender proker. Itu direncanakan ada lecture visit gitu ya, namun tidak dapat realisasi. Sehingga itu menjadi evaluasi karena kurangnya koordinasi dengan GKMLP ataupun pihak departemen dalam membahas program kerja selama 1 periode ini. Seperti itu. Teh Sisil. Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih dari fraksi 4. Ada lagi? Fraksi 4. Fraksi 4. Apakah sudah cukup semuanya? Cukup dulu aja, ke fraksi lain dulu aja. Nanti kalau yang nanya. Oke, terima kasih fraksi 4. Kepada fraksi 5 dipersilahkan, adakah yang ingin ditanyakan atau dibahas terkait di bagian ketua himpunan? Fraksi 5. Fraksi 5. Fraksi 5 ada kan? Fraksi 5. Halo? Mungkin kita lewat. Ya, halo, maaf, gimana pimpinan sidang? Kaget saya. Maaf ya. Oke, kepada fraksi 5, adakah yang ingin ditanyakan atau dibahas terkait bagian ketua himpunan ini? Oh iya ya. Elsa dari fraksi 5. Paling tadi masih kurang jelas ya dari yang pertanyaan dari fraksi 2 yang terkait evaluasi yang poin 2. Kurang melibatkan pihak-pihak tertentu dalam penyusunan arahan kerja. Kalau nggak salah ya bacaannya itu tadi. Nah, penyusunan arahan kerja tadi yang pasti jawab sama Fahim itu ada 2 yang disinggungnya, penyusunan arahan kerja sama tentang mekanisme kerja organisasi. Nah, memang harusnya idealnya pihak-pihak apa saja yang terlibat, karena setahu saya dalam mekanisme kerja organisasi itu dibuat oleh ketua himpunan dan arahan kerja juga dibuat oleh ketua himpunan. Setelah dibuat, berdiskusi dengan kabit sekbidnya. Kedengeran kan? Dengan kabit sekbidnya,
bagaimana dengan arahan kerja yang sudah dibuat oleh ketua himpunan gitu. Jadi kayak tadi saya masih bingung, memang harus ada pihak-pihak yang terkait atau kayak gimana gitu. Atau sebenarnya menurut pemahaman Gali seperti apa gitu tentang penyusunan arahan kerja dan mekanisme kerja organisasi gitu. Ya. Baik, langsung ditanggapi mungkin ya pimpinan sidang. Mengenai evaluasi nomor 2 gitu ya, tentang tidak melibatkan pihak-pihak yang dibutuhkan gitu ya. Di sini di MKO gitu ya, dari arahan kerja yang disusun oleh Galih dan dibahas oleh Kabid Sekbid, itu mungkin kami lalai ya karena tidak mengatur perihal batasan dari pihak-pihak yang akan terlibat di program kerja gitu ya, seperti SC khususnya. Jadi SC itu seharusnya seperti apa gitu ya, di kepengurusan tahun 2020 ini. Nah, sedangkan di MKO itu tidak diatur mengenai steering committee. Arahannya seperti apa? Apakah membantu dalam proses perencanaan satu proker gitu ya, dalam persiapannya itu bagaimana gitu ya, dan ketika kegiatannya seperti apa gitu. Mungkin seperti itu Teh Elsa. Contohnya seperti di kegiatan P2M mungkin ya. Di sini mungkin boleh gitu ya, dari steering committee P2M ataupun dari perwakilan panitia dari P2M itu seperti apa gitu ya tugasnya SC, itu boleh disampaikan gitu ya jika tidak keberatan gitu. Gimana ini nanya ke tadi pas pengen ngasih tahu tuh dari sosmednya gimana? Jadi seperti itu Teh Elsa. Kiranya paham tidak? Jika tidak paham mungkin belum terbayang, Galih meminta panitia P2M atau SC-nya itu menjawab gitu ya. Bagaimana gitu ya perannya SC untuk contoh konkretnya gitu ya, keadaan di lapangannya seperti apa gitu, ketika tugas dan wewenang dari SC itu seperti apa gitu ya di MKO ini, ketika kita lalai tidak memasukkan di mekanisme kerja organisasi gitu. Seperti itu Teh. Gimana ya? Bentar ya. Tentang ini dulu ya, tentang evaluasi yang nomor 2 di Jangan KMKO. Jadi tentang arahan kerja di situ tuh arahan kerja Kahim pun ke bidang-bidang atau bagaimana gitu. Ya. Nanti yang arahan kerja itu yang ya, jadi arahan kerja dari penjabaran dari arahan kerja yang Galih berikan ke bidang-bidang, dan itu bentuk arahan dari bidang terhadap satu program kerja gitu. Jadi bidang yang buat arahan tentang program kerjanya atau bagaimana? Atau Kahim yang nyusun misalnya kaderisasi tujuannya kayak gini, untuk kaderisasi tahun ini, terus diskusi sama bidang kaderisasi terkait pencapaian tujuan dengan program kerja di kaderisasi gitu, atau kayak gimana sih sebenarnya dalam penyusunan kerja ini? Apakah dari Kahim dulu yang buat arahan kerja himpunan mau seperti apa, baru berdiskusi dengan bidang-bidang, atau bidang pengen buat apa dulu baru diskusi dengan Kahim? Ya, jadi yang Galih maksud itu Teh tentang tugas dan wewenang dari steering committee dan DPM di kegiatan, di program kegiatan gitu ya. Sedangkan DPM kan sudah diatur berdasarkan tugas dan wewenangnya. Nah, sedangkan di sini SC gitu. Steering committee di kegiatan gitu ya. Jadi arahan di program kerja tersebut untuk seorang SC gitu. Ataupun ketua pelaksana. Berarti ini lebih ke SC ya? Apa gimana sih? Ya, maksudnya itu Teh, lebih ke SC gitu ya. Bukan dari ketua himpunan ke bidang-bidang gitu ya, atau ke pimpinan bidangnya atau ke pengurus harian. Seperti itu maksudnya. Gitu. MKO itu berbeda ya setiap ketua himpunan ya?
berarti MKO Gali sekarang beda sama Davo kemarin, beda sama yang Kahim sebelumnya lagi gitu, atau itu bukan? Jadi buat sendiri ya ketika berbeda deh, karena gak ada aturan formatnya seperti apa gitu ya, atau ini seperti apa, seperti itu deh. Jadi berbeda-beda mungkin tiap tahunnya. Oke. Nah, yang ketika berarti bingung mengasih tugasnya itu adalah bingung secara tertulisnya atau gimana gitu? Maksudnya tinggi nih, Teteh masih bingung. Mungkin ada nggak tentang mekanisme, bukan mekanisme ya, tentang tujuan SC atau apa gitu pada saat pada MKM sebelumnya atau gimana gitu? Karena ini apa ya? Kalau menurut Teteh hal yang nggak serius, maksudnya bukan nggak serius ya, hal yang sebenarnya biasa aja gitu, nggak berarti kan ketika ketua himpunan mengangkat SC gitu atau membuat SK SC, berarti harusnya udah tahu dong SC ini tugasnya apa gitu nggak sih, apa gimana? Nah, iya teh. Jadi ada kebingungan ketika kegiatan itu gitu ya. Jadi kenapa nih ada SC gitu ya? Tugasnya SC itu seharusnya kayak gimana gitu ya? Nah, iya. Itu Gali masih bingung apa gimana? Nah, di dalam ini ya, jadi nggak ada aturan yang tertulis gitu teh. Seharusnya seorang SC. Kalau gitu Gali nggak usah ngangkat SC atau? Iya teh. Nggak butuh SC meren. Perlu teh. Nah, ntar deh. Saya mau tanya dulu deh, mau point of information dong dari MKM sebelumnya, mungkin Dava ada nggak di MKO-nya tentang SC gitu atau siapa ya? Oh ini ada Kang Fulki nih, KM sebelumnya ada nggak Kang mengatur tentang SC gitu? Karena masih bingung dari Gali katanya. Point of information, pimpinan sidang. Ya, silahkan. Sebelumnya suara saya masih kecil tidak ya? Sudah besar. Oke, terima kasih. Oke, point of information, Siska dari peninjau, izin memberikan informasi. Saya melihat MKO yang tahun lalu milik Kahim 2019. Di sini diatur ada tugas komponen kegiatan yaitu SC dan OC. Terima kasih. Iya, terima kasih Teh Siska. Baik, terima kasih peninjau. Begitu fraksi 5. Nah, jadi sebenarnya terima kasih dari peninjau. Jadi gitu, maksudnya itu ketika memang bingung dalam mendeskripsikan tugas gitu SC ataupun yang lainnya, mungkin bisa dilihat gitu ke sebelumnya atau diskusi dengan KM sebelumnya gitu. Karena tadi pas yang dari jawaban Gali seperti apa ya, masih bingung gitu mendeskripsikan tugasnya, padahal ya setahu Gali aja gitu dibuat di MKO SC gini tugasnya gitu kan, sederhana itu maksudnya, nggak harus ini kayak gini nggak ya, Gali nggak harus ini dulu gitu, ketika memang bingung ya diskusi dengan yang sebelumnya gitu maksudnya. Jadi jangan sampai belibet di MKO-nya gitu. Dan kan itu kebijakan Gali, berarti Gali bisa wewenang Gali gitu ya. Berarti Gali bisa dong membuat MKO sesuai dengan kayak gimana nih mekanisme kerja organisasi sekarang gitu. Ketika yang bingung SC, OC atau yang lain sebagainya, bisa dilihat gitu referensi yang sebelumnya atau yang sebelumnya lagi gitu. Jadi nggak diminimalisir lah evaluasi yang kayak gini. Gitu sih dari saya. Baik Teh, terima kasih. Tapi ini ketika saya baca evaluasi yang kedua, saya bingung arahan kerja maksudnya apa, paling lebih spesifik ya. Kalau seandainya tadi arahan kerja itu maksudnya arahan kerja Kahim, pengen himpunan kayak gimana, berarti di situ poinnya. Kalau yang tadi saya lihat yang kamu itu Gali itu lebih ke tugas SC atau mekanisme kerja organisasi gitu. Tapi untuk yang arahan kerja, ngerti kan sistem Gali? Nanya lagi nih, nanya. Insya Allah udah ngerti. Terima kasih.
Oke, dari fraksi 5 cukup ya? Ya mungkin segitu dulu yang dioper lagi, mungkin ke fraksi lain dulu. Oke, terima kasih fraksi 5. Kepada fraksi 1, sekarang giliran fraksi 1. Ya, fraksi 1 ada Adakah yang pertanyaan. ingin- Cuman sebelumnya mau order dulu karena mengingat sudah azan maghrib untuk isoma 90 menit. Baik, ada order dari fraksi 1 untuk isoma selama 90 menit. Bagaimana fraksi 2? Setuju. Fraksi 2 setuju, terima kasih. Fraksi 3? Fraksi 3? Fraksi 3? Setuju, Pres. Ya, setuju. Oke, terima kasih fraksi 3. Fraksi 4? Setuju. Fraksi 4? Setuju. Fraksi 4. Terakhir fraksi 5? Setuju. Fraksi 5 setuju? Oke. Terima kasih. Karena keempat fraksi sudah menyetujui order dari fraksi 1, maka panitia sudah disiapkan kan kontennya. Oke, maka skorsing 1 kali 90 menit untuk isoma dibuka. Baik semuanya, silahkan untuk laksanakan sholat maghrib.